Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern. Hari ini episode yang ke-123. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran, informasi-informasi di dalam Al-Quran yang kita kaitkan dengan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita untuk meningkatkan pemahaman kita, kualitas keimanan kita, dan ketakwaan kita supaya senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Hari ini saya akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yang sebagiannya sudah kita bahas di episode yang lalu dalam beberapa episode, yaitu tentang zaman akhir. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kiriman video dari seorang jamaah atau seorang kawan yang mempertanyakan tentang sebuah video yang berisi ceramah kajian tentang zaman akhir itu. Di situ ada seorang ustadz yang jamaahnya sangat banyak dan kemudian sedang menceritakan tentang zaman akhir. Nah, kawan saya ini mempertanyakan apakah benar Islam itu memiliki atau mengajarkan konsep zaman akhir? Apakah di Al-Quran ada berita-berita tentang zaman akhir itu? Saya sudah menjawabnya secara privat ke dia dalam chatting. Tetapi dikarenakan di forum kita saya lihat juga ada beberapa kawan yang mempertanyakan tentang zaman akhir itu, maka saya memutuskan untuk mengangkat tema itu di episode kali ini. Bukan tentang tanda-tanda zaman akhir, karena itu sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Silahkan Anda simak kembali di episode Cangkir Tasawuf yang ke-24 sampai ke-33. Kita sudah bicara banyak tentang tanda-tanda zaman akhir. Apa saja? Di antaranya munculnya Dajjal. Terus ada lagi Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tentang Imam Mahdi, tentang turunnya Isa Al-Masih, tentang matahari yang terbit dari barat, tentang bulan yang terbelah, munculnya asap dari langit dan sebagainya. Kita sudah membahas secara detail dalam kajian-kajian per episode, fokus di sana. Bagi yang ingin memahami lebih jauh silahkan melihat episode Cangkir Tasawuf mulai dari 24 sampai 33. Hari ini kita tidak membahas tentang tanda-tanda itu, tetapi membahas tentang konsep zaman akhir itu. Apakah benar Al-Quran mengajarkan konsep zaman akhir? Kalau kita telusuri, ternyata konsep zaman akhir atau akhir zaman itu sesungguhnya bukan dari Islam, bukan dari dalam Al-Quran, melainkan sudah muncul sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir. Itu sudah muncul dari konsep agama Kristen, konsep Kristiani yang mengajarkan tentang juru selamat, di mana di akhir zaman itu atau zaman akhir itu akan turun Isa Al-Masih sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari Mesiah Degala. Apa itu Mesiah Degala? Mesiah itu adalah Mesias atau kalau di bahasa Arab kemudian ditranslate menjadi Al-Masih. Al-Masih juru selamat. Degala kemudian ditranslate ke bahasa Arab menjadi Dajjal, yang bermakna adalah pembohong, penipu, yang meniru-niru. Intinya Mesiah Degala itu adalah munculnya sosok yang meniru-niru Nabi Isa atau meniru-niru Al-Masih atau meniru-niru Yesus. Di dalam kepercayaan Kristen dikenal sebagai antikris. Dia berwatak jahat dan meniru, menyamar menjadi Yesus, tetapi sifatnya adalah menghancurkan. Maka turunlah juru selamat, Al-Masih. Itu adalah konsep yang muncul dari Kristianitas atau dari Christianity, dari kawan-kawan yang menganut agama Kristen. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, kemudian muncul berikutnya dalam riwayat-riwayat hadis
tetapi tidak pernah diberitakan oleh Al-Quran. Nggak ada. Cerita tentang Dajjal itu nggak ada di dalam Al-Quran. Cerita tentang Al-Mahdi, ya Imam Mahdi itu nggak ada di dalam Al-Quran. Cerita tentang turunnya Nabi Isa sebagai juru selamat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Semua itu muncul di dalam hadis. Yang sebetulnya cerita-cerita itu sudah melegenda selama ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad terlahir dan kemudian membawa risalah dengan membawa Al-Quran sebagai berita terbaru, ya berita yang meluruskan berbagai macam kesalahkaprahan yang terjadi, ya penyimpangan yang terjadi sebelum itu. Karena itu kita ini harus merujuk kembali kepada Al-Quran Al-Karim, dikarenakan Al-Quran ini yang meluruskan semua legenda yang mengalami penyimpangan selama ratusan tahun itu. Mari kita coba telusuri di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada berita tentang zaman akhir atau akhir zaman. Yang ada adalah yaumul akhir, iya. Tapi zaman akhir nggak ada. Apa bedanya zaman akhir dengan yaumul akhir? Zaman akhir itu bercerita tentang durasi waktu, ya kurun waktu di mana sebelum terjadi kiamat itu ada peristiwa-peristiwa besar di dalamnya. Poin pentingnya adalah zaman akhir adalah kurun waktu sebelum datangnya hari kiamat yang menjadi kehancuran peradaban di muka bumi ini. Tetapi yaumul akhir yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah hari-hari sesudah terjadinya hari kiamat. Dimulai dengan kehancuran, kemudian dibangkitkan, hari pengadilan, hari pembalasan, dan seterusnya, hidup di akhirat. Itu yang disebut sebagai yaumul akhir. Jadi sangat berbeda konteksnya atau konsepnya itu sangat berbeda. Zaman akhir bercerita sebelum kiamat, yaumul akhir atau hari-hari akhirat itu bercerita sesudah kiamat, sesudah terjadi hari kehancuran. Nah, misinya juga berbeda. Misi dari konsep zaman akhir itu adalah pada juru selamat. Turunnya juru selamat, ada Imam Mahdi, ada Al-Masih, ya, yang menyelamatkan manusia. Itu konsep dari zaman akhir. Tetapi konsep dari yaumul akhir itu adalah pertanggungjawaban pribadi-pribadi. Siapapun makhluk Allah, manusia, jin, ya, yang diberi tanggung jawab dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan itu pada hari kebangkitan sesudah datangnya hari kiamat yang oleh Al-Quran disebut sebagai as-sa'ah, saat datangnya kehancuran peradaban di planet bumi ini. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran tidak pernah bercerita tentang zaman akhir. Yang diceritakan adalah yaumul akhir atau hari-hari akhirat. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita telusuri bagaimana Al-Quran menceritakan tentang hari akhir itu, yang sama sekali tidak mengindikasikan tentang zaman akhir, melainkan hari-hari pertanggungjawaban. Ternyata berita tentang yaumul akhir itu sudah dibawa oleh para nabi, para rasul jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim, salah satu keimanannya adalah mempercayai datangnya hari akhir sebagai hari pertanggungjawaban. Tidak ada cerita tentang juru selamat, nggak ada. Yang ada adalah pertanggungjawaban pribadi-pribadi kita kepada Allah pada saat hari pengadilan kelak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Allah menginformasikan tentang Ibrahim yang sudah berdoa tentang hari akhir itu. Di sini Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir.
Jadi Al-Quran menyebutkan itu dalam contoh Nabi Ibrahim ini, yaumul akhir, hari-hari akhir atau hari-hari akhirat. Poin pentingnya adalah itu hari-hari sesudah terjadinya kehancuran planet bumi dan kemudian di sana ada dibangkitkan kembali, dimintai pertanggungjawaban lewat pengadilan, hari pembalasan dan sebagainya. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah diberitakan dalam keyakinan risalah dari Allah kepada para nabi keturunan Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad. Termasuk kepada keturunan Ibrahim dan kemudian muncul di Al-Quran misalnya pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan tentang adanya hari akhir itu. Poin pentingnya adalah memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa hidup ini bukan hanya kehidupan duniawi saja, melainkan ada sebuah kehidupan setelah kematian kita terjadi. Ada kehidupan di balik kematian yang akan dimulai saatnya itu ya setelah hari kehancuran planet bumi ini atau peradaban di planet bumi yang kita kenal sebagai hari kiamat, kemudian diikuti dengan hari-hari berikutnya di mana kita diadili dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Nah, Nabi Isa digambarkan oleh Al-Quran juga memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu. Allah berfirman di dalam surat Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmun lis-sa'ati falatamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ayat ini memberikan gambaran bukan tentang Nabi Isa yang akan turun dan sebagainya, tetapi lebih kepada bagian dari penyampaian risalah Ibrahim, bahwa beliau juga memberikan pengetahuan, peringatan, ya, informasi tentang akan datangnya hari kiamat. Artinya kehidupan ini tidak akan berakhir hanya dengan kematian, melainkan justru akan dilanjutkan dengan kehidupan setelah kematian. Ya, Nabi Isa. Nah, termasuk sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menginformasikan itu dalam lebih banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang datangnya hari kebangkitan itu, atau hari pengadilan itu, atau hari pembalasan. Ya, itu ada sejumlah peristiwa yang disebut sebagai hari-hari akhirat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah datangnya kiamat. Nah, misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Ayat ini menarik karena memberikan gambaran kepada kita bahwa sejak sebelum zaman Nabi Muhammad, ya, konsep tentang hari berbangkit, hari kiamat, hari pengadilan itu sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan penganut agama Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, dikasih informasi, Muhammad, mereka bertanya kepadamu, pasti akan banyak yang akan bertanya kepadamu tentang datangnya hari kiamat itu. Benarkah ada hari kiamat itu? Nah, itu muncul dalam puluhan ayat di mana orang-orang kafir khususnya tidak meyakini adanya hari kiamat itu. Nah, maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad supaya mengatakan iya, itu akan terjadi. Katakan kepada mereka bahwasanya boleh jadi peristiwa kiamat itu sudah dekat. Tetapi tidak ada lanjutan lagi, penjelasan detailnya, kapan terjadinya, itu tidak ada.
Sudah dekat itu kemudian memiliki makna yang sangat luas karena ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Bahkan sudah diberitakan sejak zamannya Nabi Ibrahim yang lebih lama lagi 3000-an tahun sebelumnya. Maka kata dekat itu kemudian memiliki makna yang sangat lentur, sangat luas. Bisa terjadi 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa ribuan tahun, bisa puluhan ribu tahun, atau mungkin bisa jutaan tahun ke depan. Wallahu a'lam, tidak diberitahukan oleh Allah saat persisnya. Bahkan kemudian kata dekat itu dimentahkan kembali oleh Allah bahwa yang tahu itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu. Bahkan kepada para nabi pun, mulai dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad, itu tidak diberitahukan kapan bakal terjadinya hari kiamat itu. Nah, dengan sangat eksplisit itu digambarkan oleh Allah di dalam firman-firman-Nya. Di antaranya adalah yang disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Saqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu sangat berat bagi yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini dengan sangat lugas memberikan gambaran kepada kita, ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan atau memberikan jawaban atas pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu. Maka Allah mengatakan dengan sangat jelas, tidak tahu. Katakan Muhammad, tidak tahu. Ilmu tentang datangnya hari kiamat itu hanya berada di sisi Allah. Katakanlah engkau tidak mengetahui kapan datangnya itu. Jadi sangat lugas. Allah memang tidak memberitahukan ilmu tentang hari kiamat dalam arti kapan datangnya itu kepada siapapun. Dan itu statement sangat jelas di dalam Al-Quran. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW katakan bahwa engkau tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah semata. Dirahasiakan kapan waktunya, kalau Allah menghendaki ya kemudian datanglah hari kiamat itu. Ayat ini menggambarkan mereka bahkan seakan-akan mendesak ya, untuk mengatakan, tolong katakan kapan datangnya. Terus kata ayat ini, mereka bertanya seakan-akan kamu mengetahuinya. Katakan bahwa engkau tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Dan kemudian dengan lebih lugas lagi, ketika pertanyaan itu terus datang bertubi-tubi, Allah berfirman di ayat yang berbeda lagi untuk menegaskan tentang posisi Nabi Muhammad yang memang tidak diberi ilmunya oleh Allah untuk mengetahui, menyampaikan kapan datangnya hari kiamat itu. Allah berfirman di dalam surat An-Naziat ayat 42 sampai 45. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan, kapan terjadinya? Siapakah kamu Muhammad maka dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, pengetahuan atas waktunya. Engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari berbangkit itu.
Sahabat sekalian, jadi begitu gamblangnya Al-Quran bercerita tentang datangnya hari kebangkitan. Bahwa itu pasti datang. Yang disebut sebagai Yaumul Akhir. Hari-hari terakhir dari drama kehidupan manusia. Konsepnya bukan zaman akhir sebelum datangnya kiamat, di mana muncul juru selamat yang sama sekali tidak diceritakan oleh Al-Quran, melainkan setiap kita diminta untuk membangun kesadaran bahwa seluruh perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat, yaitu setelah kita dibangkitkan menyusul datangnya hari kiamat itu. Nah, sahabat sekalian, cerita tentang ini gamblang di dalam Al-Quran, tetapi cerita tentang zaman akhir tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada. Tanda-tanda yang diberitahukan kepada kita semua, bahkan kepada Nabi untuk menggambarkan kapan datangnya hari kiamat, itu sama sekali dirahasiakan oleh Allah. Bahkan dengan kalimat yang sangat tegas, siapakah engkau Muhammad bisa menceritakan kapan datangnya hari kiamat itu? Engkau tidak lebih adalah pemberi peringatan, Rasul utusan Allah untuk mengabarkan kepada kita semua, kepada manusia, bahwa kita akan dibangkitkan kembali nanti setelah hari kematian kita. Setelah hancurnya peradaban di muka bumi ini, kemudian kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Tugas Rasul adalah menyampaikan saja. Ma'ala rasuli ilal balag. Tidak ada tugas Nabi kecuali menyampaikan berita-berita dari dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita tentang konsep zaman akhir yang sesungguhnya tidak dikenal di dalam Islam berdasarkan sumber yang paling otoritatif dari dalam Al-Quran. Yang diajarkan oleh Al-Quran bukan zaman akhir, melainkan Yaumul Akhir. Sebuah kurun waktu, bukan sebelum kiamat, tetapi justru sesudah hari kiamat, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Hakim Agung yang maha perkasa, maha berkuasa, tetapi maha pemurah dan maha pengampun kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam bimbingannya, di dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.